Guys, jangan lakukan 4 hal ini ya ke ibu yang baru saja melahirkan. Yang pertama yaitu meremehkan kemampuannya. Nah, contoh kata-katanya apa? Yang pertama adalah kalau udah keluar kata-kata ini nih, "Zaman dulu waktu kita." Nah, itu berarti itu udah meremehkan dan itu udah meng-compare ya, padahal kan kisah ibu itu berbeda-beda. Nah, bentuk lainnya yang bisa dianggap meremehkan ibu baru itu tuh dengan menjadi so tahu ya. Contohnya kayak komentar, "Mungkin bayinya nangis terus karena kamu ASI-nya kurang." Atau mungkin lebih kayak, "Ya mungkin dia posisinya nggak nyaman nih yang kayak gini," gitu. Pokoknya ada aja. Nah, bentuk terakhir dari meremehkan kemampuan itu bisa jadi melalui biasa bercandaan ya. Tapi kalau misalnya udah ditegur nih, mereka akan bilang, "Ya cuma bercanda, masa gitu aja baper sih." Bercandaan ini sifatnya adalah pujian yang sebenarnya adalah menghina tuh, ada kandungan hinaannya. Contohnya nih ya, "Wah ternyata lu bisa juga ya jadi ibu," atau, "Wah ternyata kamu telaten juga ya." Nah ini sebenarnya, mungkin secara nggak sadar si pembicara ini nih, sebenarnya dia nggak expect ya bahwa si ibu baru itu tuh bisa ngurusin. Itu dia nggak sadar aja, kenapa dia bisa keluar kata-kata seperti itu. Nah, kalau tadi semuanya itu adalah tentang meremehkan kemampuan ibu. Nah, yang ini nih lebih yang kedua ini nih lebih kritik dan ngomongin fisik si ibu ya. Contohnya ada 2 nih ya, yaitu kritik cara kasih makan. Misalnya ada yang misalnya ibu kasih susu formula ke anaknya, itu langsung diomongin, "Kenapa? Kenapa nggak mau dikasih ASI?" Gitu. Padahal belum tentu mereka tahu nih alasan di baliknya, misal perjuangannya untuk kasih ASI, atau misalnya ternyata ada alasan medis di belakangnya. Biasanya orang-orang seperti ini nggak nanya dulu, main ngomong kayak gitu. Nah, kalau misalnya kritik fisik tuh ya, body shaming seperti apa misalnya, "Udah lahiran berapa lama? Kok masih badannya gemuk ya?" Atau misalnya, "Ibunya masih gemuk ya? Sekarang berat badannya berapa?" Nah, padahal kan ibunya ini masih baru pemulihan nih. Udah mau kayak gini nih, kata-kata yang sebenarnya ringan ya. Setiap kali kalau ditegur cuma ngomongnya bercanda doang, tapi itu sebenarnya bentuk ketidakpekaan. Nah, perlakuan ketiga yang jangan dilakukan adalah meremehkan kelelahan mental yang dirasakan oleh ibu baru. Ini biasanya kalau misalnya ada ibu baru yang lagi mengalami baby blues, biasanya mereka akan mengatakan, "Semua ibu juga begini," gitu. Padahal enggak guys. Itu setiap ibu itu bisa aja mengalami, pengalaman yang berbeda-beda ya setelah melahirkan. Jadi kalau misalnya kalian ngomong kayak gitu, kalian mengeneralisir dan sebenarnya menunjukkan bahwa kalian itu nggak ngerti banyak tentang hal ini. Nah, yang nggak kalah parahnya adalah kalau ngomongin ibunya gitu, nikmatin aja, belum ini tuh nggak akan balik lagi momen-momen seperti ini. Jadi gini ya, orang yang udah kelelahan mental bukannya di-support, itu malah diajarin yang nggak bener gitu. Dan yang perlakuan yang terakhir, nomor 4 itu adalah kelewat batas ya, itu dia crossing boundaries tuh. Contoh lainnya nih ya, itu tuh biasa orang-orang kayak gini bercandanya nih ya, itu dengan sambil ngobrol ke bayinya. Misalnya gini, "Kasihan ya kamu Dek, kamu kasih gara-gara kamu nggak dikasih ASI ya." Atau misalnya gini, "Kasihan banget sih kamu Dek, kamu kurang ya lagi nggak mau dikasih NEN ya sama mamamu ya." Contoh-contohnya ada berapa? Nah, gua di sini ada sebut 2 aja ya. Misalnya nih, kelewat batasnya apa? Main gendong bayinya orang, itu nggak pakai izin dulu. Karena dia pikir ya nggak apa lah, apalagi biasanya keluarga dekat ya, nggak pakai nanya-nanya dulu, main digendong. Terus habis itu ada juga loh kasus yang begitu udah mau ditarik balik sama ibunya, nggak dibalikin, bercanda-bercanda gitu, pokoknya diulur-ulur gitu, udah lama baru dikasih. Atau yang mungkin lebih parah nih ya, "Ya udah sama kita aja ya Dek ya, si mama galak nih ya." Nah, parah kan? Nah, hal-hal yang tadi gua jelasin itu bukannya nggak kejadian loh ya guys. Kalian ada nggak pengalaman yang serupa? Share ya ke teman-teman kalian, ke keluarga-keluarga kalian, kalau misalnya kamu juga lagi mau melahirkan ya, kasih aja ke mereka nih konten ini. Jadi biarin kalau misalnya mereka nggak suka, guanya aja yang didamprat ya, nggak usah kalian. Stay safe.